saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan kebaikanmu ya Bapa. Setiap pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Kami boleh bangun tidur dengan tidur pulas apapun juga dengan kesehatan yang Kau berikan. Hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh senantiasa ada di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami saat ini menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan membawakan renungan mengenai hati. Saya beri tema judul hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hati kita masing-masing. Ya. Jadi ini satu tema yang bagi saya tuh buat diri saya sendiri juga ya. Jadi bagaimana kita sulitnya menjaga hati setiap hari. Jadi benar-benar karena hati itu adalah sumber segala sesuatunya yang ada di dalam diri kita ya. Jadi sini ada definisi hati. Hati-hati dengan hatimu. Satu tema hati-hati dengan hatimu. Ya, hati adalah sesuatu yang sentral di tubuh manusia ya, sangat sentral di tubuh manusia. Jadi segala perasaan batin, segala pengertian, segala sesuatu yang keluar, segala perasaan, segala apapun itu tersimpan di dalam hati. Ya. Jadi segala sesuatu terpancar di hati kita. Jadi tempat menyimpan, hati itu adalah tempat menyimpan segala sesuatu, segala perasaan maupun pengertian kita. Jadi sangat sentral. Mengapa Tuhan katakan kita harus menjaga hati lebih dari segalanya. Harus menjaga hati lebih dari segala kita menjaga apa yang kita punya. Mau jaga jabatan, apapun yang kita punya itu Tuhan katakan terlebih sangat baik kita menjaga hati lebih dari segalanya. Ya di sini karena kalau orang kalau hatinya bersih, pasti segala sesuatu yang keluar bersih. Jadi di dalam mulut kita juga ada perkataan-perkataan yang memotivasi, membuat orang-orang sekitar kita merasa positif. Tetapi kalau hati kita kotor, hati kita tidak beres, maka segala sesuatu yang keluar dari mulut kita juga ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Jadi penilaian kita terhadap orang juga tergantung dari hati kita. Penilaian kalau kita menilai orang itu jelek, karakter pribadinya itu sebenarnya satu ungkapan ya. Jadi cara pandang kita ya karena hati kita nggak beres, makanya kita melihat orang tuh jelek terus, melihat orang melihat orang menilai orang tuh jelek terus, dan kita merasa diri kita yang paling benar. Jadi kalau kita punya hati bersih, pasti kita bisa menilai baik buruknya orang tuh netral ya saudara ya. Jadi tidak melihat kejelekannya terus keburukannya terus, tetapi kita bisa netral. Jadi kalau kita memandang orang itu buruk-buruk, pasti hati kita yang bermasalah, pasti hati kita yang nggak benar ya. Makanya seringkali Tuhan firmankan ada di dalam ayatnya ya, di dalam Amsal 4 ya, ayat 28 kalau saya dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi perkataan kita bisa membangun atau bisa menghancurkan tergantung pada saat itu hati kita lagi gimana. Kalau hati kita beres, yang saya katakan, itu perkataan kita juga pasti membangun orang. Jadi pada saat hati kita nggak benar, hati kita lagi tidak beres di hadapan Tuhan, pasti yang keluar juga sesuatu hal yang negatif. Ya saudara ya, bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik karena hatinya kecewa, hatinya tidak baik. Orang yang mengalami kepahitan di dalam hidup, pasti perkataannya selalu pahit. Nggak mungkin dia hatinya lagi pahit, perkataannya tuh manis-manis gitu ya, nggak mungkin, karena segala sesuatu itu terpancar dari hati. Jadi bagaimana hati kita itu yang keluar dari mulut kita. Ya di sini dikatakan mengapa Tuhan menyuruh kita menjaga hati itu lebih dari segalanya, lebih dari apapun juga. Di sini ada alasannya. Karena yang pertama ya, kita akan pelajari ada 3 poin yang penting mengapa kita harus menjaga hati. Yang pertama itu ya, karena dari hati itu menentukan respon. Karena dari hati menentukan respon atau keputusan kehidupan kita. Jadi orang yang kalau perkataannya selalu pahit, pasti hatinya bermasalah. Ya, hatinya juga mengalami kepahitan, kekecewaan yang luar biasa yang tidak dibereskan dan belum dibereskan.
Jadi ya belum dibereskan. Jadi yang keluar tuh juga pahit-pahit terus ya, nggak ada perkataan sukacita atau damai sejahtera atau apapun dari perkataannya, tapi biasanya tuh keluhan-keluhan, biasanya hal-hal yang negatif ya saudara-saudara ya. Jadi kalau kita bermasalah, hati kita bermasalah, pasti semua orang yang ada di sekitar kita anggap juga bermasalah ya, karena hati kita tidak beres ya. Kalau hati kita benar, pasti yang keluar tuh pasti benar-benar dari mulut kita. Jadi perkataan-perkataan yang menyenangkan orang, memuji orang, menyemangati orang, menasihati orang, itu kalau hati kita beres pasti yang keluar seperti itu ya. Tapi kalau hati kita nggak beres, umpatan, caci maki, amarah dan sebagainya yang bersifat negatif. Jadi kalau hati kita benar itu biasanya ditunjukkan dengan tindakan kasih. Ujungnya pasti ada satu tindakan kasih. Tapi kalau orang yang hatinya tidak baik, hatinya tidak beres, itu pasti berujung pada satu tindak kejahatan di ujungnya. Ada rencana-rencana jahat, tindakan-tindakan kejahatan. Jadi kalau orang, misalnya contoh ya, orang melakukan kejahatan fisik atau misalnya membunuh orang, itu nggak seketika terlintas di dalam kepikiran saat itu mau melukai orang atau membunuh orang. Tetapi biasanya tuh dari hatinya dulu. Artinya pertama disimpan dah sampah-sampah kebencian, dengki, iri hati. Ya, itu yang biasa perasaan-perasaan yang ditaruhkan oleh iblis ya, oleh si jahat. Akhirnya dirancangkanlah perencanaan-perencanaan yang jahat, rancangan-rancangan yang jahat. Ya, jadi karena hatinya kotor, hatinya tidak bersih, mendapat masukan yang kotor juga. Makanya setiap hari kita perlu membersihkan hati kita di hadapan Tuhan ya. Membersihkan, biar Tuhan yang sendiri yang mengecek kondisi kerohanian hati kita terutama ya. Jadi kalau hatinya benar pasti ada tindakan kasih, dan kalau hatinya tidak benar, tidak beres, pasti berujung pada tindak kejahatan, saudara ya. Dan yang kedua, karena hati itu rentan untuk mulai berubah. Seseorang itu bisa hari ini bisa berbuat baik, bisa besok hari ini memuji kita, menyenangkan hati kita, bisa membuat kita disanjung-sanjung, dibuat senang, tapi besok bisa berubah, bisa menyakiti orang, bisa berkata-kata kasar, bisa segala macam. Itu kenapa Tuhan katakan perlu menjaga hati, itu karena hati kita, setiap manusia itu rentan berubah, tergantung daripada kondisi saat itu, pada masukan apa yang kita terima hari itu, apakah sampah atau apa yang ada di dalam hati kita. Jadi hendaknya hati kita tuh selalu menyaring, memfilter ya apa yang masuk di diri kita. Ya. Jadi karena Tuhan katakan di sini ya, sangat-sangat rentan karena hati manusia itu selalu bisa berubah setiap saat ya. Jadi kenapa kita harus cross check setiap hari hati kita di hadapan Tuhan, karena setiap manusia itu gampang berubah. Hari ini berkata manis, besok bisa menyakiti. Hari ini berkata baik-baik, besok bisa keluar umpatan, hujatan, bahkan hal-hal yang tidak baik yang orang lakukan pada kita ya. Jadi hari ini kalau kita bisa mengasihi orang, bisa mengampuni orang, bisa sungguh-sungguh berdoa buat orang yang mempunyai kesalahan pada kita, tapi besok belum tentu. Apalagi kalau orang itu sudah terlalu menyakiti kita, pasti kita akan ingat-ingat akan perbuatan yang menyakiti kita. Kita akan lebih teringat kejahatan yang dia lakukan pada kita. Ya, itulah makanya setiap hari minta Tuhan yang menjaga hati kita gitu. Ya, karena di sini hati itu rentan dan mudah berubah. Jadi hati manusia itu sangat rentan dan mudah berubah. Contohnya ya, orang yang rendah hati pada saat dulu dia belum tidak mempunyai apa-apa, dia begitu setia sama Tuhan, sangat rendah hati. Tapi begitu Tuhan mempercayakan sesuatu menjadi dia orang itu tersebut jadi punya sesuatu, tadinya nggak punya sesuatu jadi punya sesuatu, biasanya tanpa kita sadari orang itu menjadi sombong. Jadi dulunya setia sama Tuhan, tapi setelah Tuhan berkati, setelah yang saya katakan tidak punya sesuatu jadi punya sesuatu, hatinya mulai berubah. Ya, dia tidak melayani Tuhan dengan tulus ikhlas lagi, tetapi ada hal yang berubah itu menjadi sombong, dan tanpa sadari dia ngerasa tanpa Tuhan tuh bisa.
Ya, itu ya salah satu contoh di mana hati manusia tuh gampang berubah. Ya, yang ketiga, karena hati itu menentukan perkenanan dan peninggian Tuhan. Hati itu menentukan perkenanan dan peninggian Tuhan. Seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan pada saat dia berdoa. Dikatakan firman Tuhan kan, mintalah maka akan diberikan. Ketuklah pintu maka akan dibukakan. Tetapi sebelum kita datang kepada hadirat Tuhan, biasanya Tuhan melihat hati. Ya saudara ya. Untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, itu Tuhan lebih melihat pada hati kita. Kalau manusia biasanya itu melihat apa yang ada di depan mata kita. Ya, kita percaya, kita apa sama orang, kita melihat apa yang ada di depan mata kita. Ya, tetapi dikatakan di sini Tuhan tuh lebih melihat hati. Yang dilihat manusia itu apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di sini ada di dalam Samuel 1 Samuel 16 ayat 7b. Dikatakan di sini yang dilihat manusia itu ada yang di depan mata, tetapi Tuhan tuh melihat hati. Ya, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b. Terus juga ada di dalam Amsal 28 ayat 12. Katakan tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi Tuhan sangat menentang orang yang tinggi hati. Yang Tuhan harapkan adalah tetap rendah hati. Jadi Tuhan menginginkan kita mempunyai hati yang berkualitas. Tuhan sangat menginginkan kita mempunyai hati yang berkualitas. Ya, jadi kalau manusia itu melihat apa yang di depan mata yang kelihatan, tapi Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan lebih melihat hati kita. Apakah hati kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meminta pertolongan Tuhan atau tidak, itu Tuhan tahu. Ya, Tuhan sangat tahu. Jadi Tuhan inginkan kita mempunyai, sebagai anak-anak Tuhan, memiliki hati yang berkualitas. Ya, bagaimana tuh hati yang berkualitas? Jadi bagaimana kita bisa memiliki hati yang berkualitas? Ya, hati yang kualitas itu yang gimana yang Tuhan mau? Atau bagaimana kita mendapatkan hati berkualitas? Satu, yang pertama ya, bisa ada 4 ya. Bagaimana kita memiliki hati yang berkualitas? Yang pertama, minta kepada Tuhan ya, supaya Tuhan memberikan kita hati yang baru. Mungkin hati kita selama ini kotor, hati kita selama ini begitu pahit, begitu mengalami kekecewaan, begitu mengalami penyiksaan, tekanan, apapun ya. Tetapi minta Tuhan ubahkan hati kita, memiliki hati yang baru. Karena saya percaya kalau hati kita udah diberesin sama Tuhan, maka segala sesuatu, hal-hal yang baik itu akan datang dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang tidak mungkin Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Ya, itu saya sangat yakin dan percaya. Itu juga yang menjadi pergumulan dalam masalah saya, ya, dimana saya lagi berdoa minta kepada Tuhan untuk Tuhan ganti, ubahkan ya, memberikan hati kepada saya tuh hati yang benar-benar bisa mengampuni, bisa sungguh-sungguh memaafkan orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik bagi hidup kita ya, dimana kita melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita, tetapi kita sungguh-sungguh minta Tuhan berikan aku hati yang mengampuni. Itu sangat sulit ya, tetapi saya mau praktek saudara ya, sehingga kita melihat kalau dalam hal-hal hati kita diberesin, maka sesuatu yang baik-baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, berarti melalui pembentukan ya. Jadi bagaimana memiliki berkualitas, kita harus melalui pembentukan. Ada di dalam Amsal 20 ayat 30. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman pahit, hal-hal yang tidak enak bagi diri kita, mengalami kepahitan-kepahitan, tetapi sebenarnya itu baik untuk mendidik kita, untuk kita bisa membersihkan hati kita. Pengalaman bersama Tuhan ada di dalam lembah kekelaman, itu akan membuat kita tangguh, akan membuat kita semakin mengenal kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, semakin dekat lagi dan semakin mengenal akan kasih Tuhan yang luar biasa ya. Jadi terus yang ada di sini di dalam, jadi pengalaman itu bersama Tuhan di dalam lembah kekelaman itu. Jadi kadang-kadang
melalui proses hal-hal yang pahit yang terjadi dalam hidup kita, tekanan-tekanan atau yang tidak baik, itu sebenarnya merupakan proses pembentukan pembersihan hati kita. Sehingga di situ kita boleh melihat pengalaman Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Pengalaman kita bersama Tuhan pada saat Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Ya, di sini di dalam Filipi 4 ayat 8 ya. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang apa diperhatikanlah itu. Di sini yang ketiga, simpan dan pikirkan hal-hal yang membangun. Jadi kita setiap hari tuh harus menyimpan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang membangun, dan simpan dan pikirkan hal-hal yang membangun. Ada di dalam Mazmur 119 ayat 11. Ya. Jadi hal-hal yang disimpan di hati adalah hal-hal yang baik. Ya. Ajaranmu kusimpan di dalam hatiku supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Jadi katakan firman Tuhan seperti itu. Di dalam Filipi 4 ayat 8 juga dikatakan segala hal-hal yang baik, segala hal yang mulia, pikirkan itu. Jadi yang jelek-jelek kita buang dan tidak boleh diingat-ingat. Pikirkan segala hal-hal yang baik yang Tuhan katakan di sini di dalam firman ini, dalam Filipi 4 ayat 8. Hal yang baik, hal yang mulia, perkara-perkara di atas, pikirkanlah itu. Ya. Terus yang keempat, sering-seringlah kita menguji hati kita. Sering-seringlah kita cross check kepada Tuhan. Tuhan, apakah hati kita udah benar di hadapan Tuhan? Apakah hati kita udah sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan? Ya, demikianlah renungan saat ini. Jadi mintalah di dalam Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku Tuhan, cobalah dan selidiki hatiku, batinku dan hatiku. Tuhan katakan di dalam Mazmur 26 ayat 2. Ya, sering-sering kita menguji hati pada saat malam mau tidur atau saat kita datang ke Tuhan. Tuhan, ujilah aku, apakah hatiku, batinku sudah mempunyai hati yang bersih. Ya, demikiannya saudara renungan pagi hari ini, biar menguatkan kita masing-masing pribadi untuk semakin dekat kepada Tuhan, mempunyai hati yang berkualitas. Ini juga menjadi PR saya, bagaimana saya dan suami harus mempunyai hati di dalam pergumulan saya terhadap orang yang saya percaya bisa berbuat tidak baik kepada saya, bagaimana saya harus menyikapinya dengan suami. Itu menjadi pergumulan saya ya. Tetapi intinya Tuhan, saya mau Kau ubahkan di hati yang baru, mengampuni. Dan Tuhan, saya mau selalu belajar ya saudara ya. Kita hidup manusia harus selalu belajar. Jika hati yang berkualitas ini yang Tuhan inginkan. Demikian renungan saat ini, semoga bermanfaat dan kita semua diberkati Tuhan selalu. Shalom. Selamat pagi, selamat beraktivitas.